Lulus dari STAN langsung kerja kah? Dan gajinya berapa? Emang STAN sekolah dibayar ya kak? Dapat uang saku? Kalau iya berapa? Kalau kak aku mau tanya dong, kalau daftar STAN setelah kelar S1 bisa nggak? Kak aku sekarang masih SMP, kalau aku pengen masuk STAN kira-kira aku harus pilih jurusan IPA atau IPS ya kak untuk SMA? Kak, masuk STAN bisa mata minus nggak? Bermasalah nggak sih soal orang tua yang udah tidak utuh? Kak, kalau kita masuk PTN STAN harus bisa push up dan lain-lain? Ya kak, kalau nggak bisa nggak lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Maragaga. Oke, hari ini aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di DM Instagram terkait PKN STAN ya. Jadi judulnya sekarang question and answer about PKN STAN. Oke, yang penasaran just keep on watching. Oke, ke pertanyaan pertama tentang tes kesehatan. Kak, kalau di STAN itu ada tes kesehatan gigi nggak kak? Ada. Di STAN ada tes kesehatan gigi. Kak, kalau kita masuk PKN STAN harus bisa push up dan lain-lain. Ya kak, kalau nggak bisa nggak lolos. Iya betul, jadi kalau tes kesehatannya itu ada push up-nya. Jadi kalau misalkan kita nih lagi tes push up, terus push up kita nggak bener, itu nggak akan dihitung. Jadi begitu posisi kita bener, baru dihitung mulai 1, 2. Kalau salah yang nomor 3, ulang lagi di nomor 2 gitu. Kak, tes kesehatannya itu apa aja? Oh ya udah. Harusnya ini duluan ya, tes kesehatan itu apa aja. Nah, berdasarkan pengumuman PKN STAN, tes kesehatan itu mencangkup pemeriksaan tinggi, berat badan, tekanan darah, nadi, buta warna, varises. Varises itu tahu kan ya, yang kayak gini. Nah, itu varises. Terus kulit, mata, gigi, mulut, hemoroid atau ambeien, telinga, hidung, tenggorokan, jantung, paru-paru, perut, limpa, hati, kelenjar getah bening, anggota gerak, sikap, dan lainnya yang akan diuji oleh penguji kesehatan. Jadi tes kesehatan tuh meliputi itu aja. Sekalian deh aku kasih tahu ya, kalau tes kebugaran apa aja. Tes kebugaran itu ada lari 12 menit, terus ada chinning up untuk cewek, pull up untuk cowok, terus ada sit up, ada push up, ada shuttle run. Nah, di sini ada nih pertanyaan kalau nggak salah. Shuttle run itu gimana, Kak? Oke, shuttle run itu lari tapi muternya di angka 8. Nah, jadi itu seingat aku, jadi larinya itu 3 kali. Kita 3 kali putaran. Nah, itu dihitung siapa yang paling cepat gitu. Jadi dihitung kecepatannya. Kecepatan di shuttle run itu. Muter angka 8, dihitung yang paling cepat gitu biasanya. Ada yang 20 detik, ada yang 21 detik, bahkan ada yang 19 detik gitu. Kak, masuk STAN bisa mata minus nggak? Bisa. Jadi, mata minus itu tidak menghalangi kita untuk masuk STAN. Halo Kak, aku mau tanya dong, kalau daftar STAN setelah kelar S1 bisa nggak? Kalau daftar STAN setelah kelar S1, sebenarnya di peraturannya aku nggak pernah baca sih larangan seperti itu, tapi untuk menuju SPMB-PKN STAN itu harus melalui UTBK. Hanya bisa mengikuti 3 tahun UTBK, yang mana kalau kita lulusan tahun 2022 berarti kita bisa mengikuti UTBK 2022, UTBK 2023, dan UTBK 2024. Kalau kalian S1 dulu berarti kan sekitar 3,5 sampai 4 tahun itu kalian sudah melewati batas UTBK yang diberikan, jadi nggak bisa gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, bulan ini selain mahasiswa PKN STAN, apakah bisa masuk dan foto di air mancur? Bisa, karena aku, walaupun alumni STAN, aku setiap masuk STAN, aku nggak bilang kalau aku alumni STAN. Berarti kan orang-orang akan mikir aku itu warga sekitar gitu. Karena aku juga nggak punya kartu tanda mahasiswanya gitu, KTM-nya. Jadi waktu itu aku masuk cuman bilang, Pak, saya mau foto, mau numpang foto gitu doang. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, bermasalah nggak sih soal orang tua yang udah tidak utuh? Bakal jadi permasalahan buat masuk PKN STAN nggak sih, Kak? Kayaknya nggak deh. Kalau masalah pribadi nggak ada sangkut pautnya ke PKN STAN, itu nggak akan pernah bermasalah. Next, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, adakah saran buku yang harus aku punya? Atau aku harus mempelajari apa saja dengan sisa waktu yang kupunya ini? Nah, aku nggak tahu nih, si penanya ini apakah dia masih SMP atau SMA atau malah udah mau masuk STAN, aku nggak tahu nih, karena dia nggak detail juga nanyanya.
Saran aku kalau untuk buku, aku udah survei beberapa buku dan ini menurut aku worth it untuk kalian yang memilih untuk tidak bimbel. Tapi nggak akan aku bahas di sini karena ada beberapa buku itu untuk UTBK, untuk TPS, ya UTBK dan TPS. Jadi nanti aku akan bahas di next video. Next, emang stan sekolahnya dibayar ya kak? Dapat uang saku? Kalau iya berapa? Aku pernah dengar bahwa stan itu diberikan uang saku, tapi berapanya aku nggak tahu. Namun itu sudah tidak berlaku dari beberapa tahun sebelum aku. Aku masuk stan tahun 2018 dan sudah tidak ada uang saku. Begitupun kakak kelas beberapa tingkat di atas aku sudah tidak dapat uang saku. Jadi kalau ditanya sekarang apakah dapat uang saku atau tidak, sudah tidak dapat. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, lulus dari stan langsung kerja kah? Dan gajinya berapa? Lulus dari stan sudah pasti langsung kerja. Penempatannya ada yang di Kementerian Keuangan, ada di kementerian lain mitra Kementerian Keuangan, ada di badan dan lembaga, dan ada di beberapa pemerintah daerah. Nah, gajinya berapa? Gaji PNS sudah tertulis ya, udah tercantum di Perpres, jadi kalian tinggal cari aja gaji PNS berapa. Misalnya kalian lulusan PKSan diploma 4 PKSan, berarti itu golongan 3A. Nah, cari aja gaji PNS golongan 3A itu berapa. Masuk stan harus asrama ya kak? Wajib asrama 1 tahun. Jadi tahun kedua atau tingkat kedua kalian sudah boleh ngekos sendiri. Apakah benar di stan itu pernah moratorium selain tahun 2020 ya kak? Wah, kalau itu aku sudah pernah cari moratorium selain tahun 2020, tapi aku belum ketemu gitu. Jadi maaf banget untuk soal yang ini, aku nggak, untuk pertanyaan ini tuh masih rancu banget, aku belum dapat jawabannya. Kak, kalau kelas 11 itu bagusnya langsung les buat stan atau bimbel biasa dulu ya kak? Kayak di GO. GO itu Ganesha Operation ya, Ganesha Operation ya. Oke. Kalau menurut aku semakin cepat persiapan kita tuh semakin bagus. Mau kita masih SMP, mau kita baru masuk kuliah, baru masuk SMA, menurut aku nggak apa-apa persiapan sedini mungkin gitu. Jadi persiapan tuh nggak mesti les. Kalian bisa cari soal-soal atau buku-buku yang ada gitu, kayak di Gramet kan banyak tuh buku-buku tentang persiapan masuk stan. Terus di internet juga banyak. Jadi kalian bisa belajar dari sana. Nggak mesti les ya. Kalau kalian udah kelas 11 dan kalian ingin fokus di stan, boleh langsung les kejurusan aja, maksudnya les khusus stan gitu. Kak, di PKNSA masih ada diploma 1 ya kak? Udah nggak ada, jadi udah beberapa tahun udah nggak ada. Sekarang dikhususkan untuk diploma 4. Justru menurut aku bagus karena diploma 4 itu ntar jenjang karirnya itu lebih cepat karena dia langsung setara S1 atau golongan 3. Ini pertanyaan terakhir deh ya, karena udah lama juga ya ini ya. Kak, aku sekarang masih SMP, kalau aku pengen masuk stan kira-kira aku harus pilih jurusan IPA atau IPS ya kak untuk SMA-nya? Itu bebas. Jadi kalau kita masuk stan, tesnya itu tuh tidak ke jurusan, jadi nggak yang akuntansi, nggak yang sains, nggak. Jadi tesnya tuh ya UTBK, UTBK-nya pun yang diambil TPS dan TBI, jadi saintek dan sosumnya nggak dinilai gitu, maksudnya nggak dipakai nilainya. Terus SKD itu juga menurut aku lebih ke ini ya, lebih ke sejarah umum. IPS itu paling sejarah gitu, nggak yang akuntansi itu nggak wajib untuk IPA dan IPS, nggak, jadi bebas. Kalian dari SMK apapun juga terserah kalian gitu. Oke, mungkin itu dulu pertanyaan yang bisa aku jawab di malam ini. Kalau kalian merasa aku membaca DM kalian di Instagram tapi belum aku jawab dan di video ini nggak ada, kalian bisa resign lagi pertanyaannya ke aku. Insya Allah di part 2, Q&A part 2 tentang PKN akan aku jawab. Dan mungkin aku akan rangkum juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di TikTok yang sama-sama aku rangkum biar aku bisa jawab secara mendetail, karena kalau di TikTok kan nggak terlalu mendetail ya. Jadi aku akan jawab semuanya di YouTube lebih detail. Mungkin sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan informatif buat kalian, dan mungkin ada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang butuh
boleh banget untuk di-share video ini ke teman-teman kalian supaya semua orang tahu tentang informasi PKN STAN. Aku juga gak lupa ingetin kalian untuk persiapan sedini mungkin kalau kalian mau masuk PKN STAN, karena pesaingnya sekarang itu gila-gilaan dan yang dibutuhkan itu tidak sebanyak dulu. Jadi persiapannya harus matang. Untuk informasi lebih lengkap ya terkait PKN STAN, kalian bisa langsung lihat di web PKN STAN di pknstan.ac.id atau di Instagramnya atau di Twitternya yaitu PKN STAN. Di situ banyak banget informasi terkait PKN STAN, mahasiswa PKN STAN, tentang SPMB dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai ketinggalan. Atau kalian boleh follow TikTok aku Maragaga hanya belakang 2. Terus di Instagram aku Maraga_, boleh di follow karena aku sering nge-share tentang informasi PKN STAN di sana. Semangat terus buat kalian para pejuang kedinasan, gak ada kata terlambat. Kalau tahun lalu atau tahun ini gak keterima, coba lagi tahun depan. Pokoknya sampai batas waktu yang dipersyaratkan di PKN STAN. Sekian video dari aku, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.